Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih seputaran asam lambung. Jangan bosan-bosan, saudaraku. Sering sekali saya ingatkan, kita memang sedang posisi sakit dan kita harus tetap terus belajar demi kesembuhan kita, demi mempercepat kita pulih supaya kita bisa sembuh total dan bisa beraktivitas secara normal, layaknya orang normal. Dan tentunya masih bersama Hobi Mas DJ. Yang belum subscribe, pastikan sudah subscribe, saudaraku. Jika Anda menyimak video dari Hobi Mas DJ, pastikan sudah menekan tombol like, karena itu bisa mensupport channel ini supaya terus berkembang, bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah berkah. Saudaraku, saya akan membahas masalah nyeri dada. Nah, jadi nyeri dada ini kerap sekali memang dialami oleh para penderita asam lambung. Tidak hanya asam lambung saja, yang masih mah itu biasanya juga sering nyeri dada. Jadi ketika kita browsing nyeri dada, memang mirip sekali dengan gejala penyakit jantung. Nyeri dada di depan, iya. Sampai tembus ke belakang, iya. Sampai ke lengan kiri, iya. Keringat dingin, iya. Nafas pendek, iya. Mirip sekali, tapi sangat jauh berbeda. Kalau nyeri kita asam lambung ini sebutannya nyeri ringan. Bukan nyeri tekan atau nyeri berat sampai sesak nafas, sampai kita mungkin keringat dingin, sampai tidak bisa bangun. Bukan seperti itu. Kita masih merasakan nyeri, tapi kita masih bisa beraktivitas, kita masih sanggup berjalan, kita masih sanggup bekerja, tapi nyeri itu masih ada, berarti kan tidak berbahaya. Nah, karena apa? Memang lambung kita sedang ada luka, dan itu memang wajar. Dan jangan cemas, insya Allah bisa sembuh. Saya dulu juga mengalaminya, masalahnya seperti itu. Jadi nyeri dada sampai punggung, sampai ke tangan, ini lama saya dulu, saudaraku ya, sekitar 5 sampai 6 bulan. Jadi hilang timbul. Ketika itu lebih terasa ketika saya dulu makan yang pedas dan makan yang asin. Itu lebih terasa. Tapi saya tidak panik. Saya tahu ini hanya sensasinya, hanya gejala-gejala yang memang kerap sekali dialami oleh para penderita asam lambung. Nah, jadi jangan cemas lagi. Kalau memang tidak percaya, silahkan jika mau periksa jantung. Dan sudah banyak sekali yang membuktikan bahwa yang terkena asam lambung itu nyerinya memang mirip seperti nyeri jantung. Ketika diperiksa jantungnya normal, itu sudah banyak sekali. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Jika memang dokter sudah memvonis Anda, penyakit Anda adalah asam lambung, tangani asam lambung itu dengan tepat. Jika belum tervonis, jangan ragu, periksakan diri ke dokter dulu supaya tidak salah penanganan. Nah, jadi nanti ketika Anda sudah banyak menyimak video asam lambung, ternyata bukan asam lambung. Nah, jadi supaya tidak salah penanganan dan Anda bisa lebih cepat sembuh. Saya dulu nyerinya seperti dicubit seperti ini, tapi rasanya cubitan itu tidak terlepas. Lama sekali, hilang timbul, dan kadang-kadang berminggu-minggu tidak hilang-hilang, nyeri terus, masih ada terus. Nah, itu masalah nyeri dada, saudaraku ya. Jadi ada lagi nyeri di bagian dada juga, tapi itu sangat terasa, tapi hanya sebentar. Itu bagian bawah di sini. Lebih sering di kiri daripada di kanan. Nah, ini rasanya biasanya agak ngenyut, cut gitu, tapi sebentar, tidak lama, terus hilang. Besok mungkin muncul lagi, tapi sebentar aja, terus hilang. Itu saya juga pernah merasakan. Jadi jangan cemas. Itu memang karena di lambung kita masih ada luka, tapi kita tidak tahu kok nyerinya di sini, pada lukanya di lambung. Nah, terus ada lagi nyerinya yang di bawah tulang rusuk. Ini seperti perut kita seperti membesar, jadi menekan ke tulang rusuk yang bawah. Ini juga terasa, pernah saya juga merasakan terasa sangat sakit. Jadi seperti apa ya, kok kayak panas, kayak sakit, kayak tertekan terus. Nah, itu saya pernah merasakan dan itu memang lebih lama daripada nyeri dada. Nah, bersyukurlah Anda jika sudah merasakan yang di sini, itu menandakan apa? Sudah mau sembuh. Saya dulu itu sudah fase akhir ya kalau bisa dibilang lah. Sebelum kembung-kembung yang itu juga memang masih kembung, tapi kembungnya masih agak terlalu. Dan itu nanti ketika Anda rutin jalan sore itu akan hanya kembung, tapi tidak sakit. Dan
nyeri yang di sini, kembung ini menekan tulang rusuk sampai sakit, ini lebih terasa jika kita kurang bergerak. Kita kelamaan duduk misal, apa duduk bersila, seperti saya dulu waktu yasinan, nah, kegiatan yasinan. Jadi duduk tidak lama, perut terasa seperti penuh, seperti menggembung. Nah di sini nih sakit. Dan itu memang hilang timbul. Kita sudah duduk diam, kurang bergerak, kita terkena dingin. Cepat sekali rasanya nyeri di bagian sini. Nah, jadi hindari dingin. Jika memang terpaksa harus terkena dingin ya pakai jaket. Itu saudaraku tipsnya ya. Jadi kita harus selalu mempelajari apa yang kita perlukan untuk diri kita. Nah, terus nyeri yang lain yang di bagian dada, nyeri ulu hati. Ini pernah juga saya bahas di video saya sebelumnya. Nyeri ulu hati ini memang kerap juga dialami oleh penderita asam lambung dan memang hampir semua karena memang di lambung kita ada luka. Jadi itu jangan cemas. Semua penderita asam lambung atau penderita MAH itu memang rata-rata pernah mengalami perih di bagian ulu hati. Perih di ulu hati biasanya dialami oleh penderita asam lambung ini sebelum nyeri dada. Saya dulu, perih sudah mulai agak hilang, walaupun masih timbul, hilang timbul, itu terus nyeri dada sampai punggung. Nah itu memang kadang-kadang bergandengan dan itu tidak masalah dan jangan cemas. Kan sudah pernah juga saya bilang asam lambung ini adalah penyakit sejuta umat dan 1000 sensasi. Jadi tidak masalah, jangan takut, memang sensasinya sangat banyak sekali. Itu memang kadang-kadang yang sering membuat kita cemas, kok hanya asam lambung kok banyak sekali sih yang kita rasa. Ya memang seperti itu. Yang penting kita tidak cemas, penanganan kita tepat, insya Allah lekas sembuh. Dan jika semua sensasi itu datang, kita nyeri dada, kita agak-agak perih, di sini agak nyut-nyut gitu, terus kembung, usahakan dulu sendawa. Sebisa mungkin kita bersendawa, maka nyeri itu akan berkurang, kembung yang di bagian bawah tulang rusuk ini pun akan cepat berkurang. Nah, jika Anda sudah sering bersendawa dan sudah sering juga buang angin, itu lebih cepat meredakan semua yang kita rasakan di bagian dada. Dan saya dulu memang ya seperti itu. Ketika sudah mungkin agak keliang-keliang, agak nyeri-nyeri, kembung-kembung, cepat sendawa, usahakan sendawa. Itu sangat membantu. Jadi solusinya gimana? Nah, ya kita tetap jalan sore. Makan yang makanan yang memang tidak membuat lambung kita tambah tersiksa. Minum yang banyak. Itu nanti akan mengurang dengan sendirinya. Nah, ketika memang sensasi sudah banyak mengurang, anxiety kita pun akan juga berkurang. Jika anxiety kita pun sudah banyak berkurang, kita sudah jarang kambuh, mungkin tinggal kembung-kembung, hanya sensasi-sensasi ringan, disitulah Anda akan cepat sembuh. Tapi juga tetap harus selalu hati-hati. Jangan berpikiran, wah saya ini sudah sembuh total, wah saya ini makan apa saja sudah tidak apa-apa. Jangan dulu, sabar, memang perlu proses. Jadi jangan sampai kita sudah merasa sembuh total, kita sudah enak kok tahu-tahu bisa kambuh. Karena apa? Memang biasanya yang sudah mulai sembuh ini, dia sudah mulai lupa apa itu sensasinya, apa itu anxiety, cemas itu apa, sehingga dia lupa menjaga lambungnya. Nah, di situ saya juga pernah mengalaminya. Saudaraku, segitu saja informasi dari hobi Mas DJ. Semoga Anda lekas sembuh. Jangan lupa aktifkan loncengnya supaya Anda terus mendapat informasi terbaru dari channel ini. Dan jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Pada yang kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu memang dari yang kuasa untuk Anda insya Allah lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.